ciri-ciri masjid yang dibangun atas fondasi takwa. Di dalam masjid ini berisi orang-orang yang ingin mensucikan diri. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid isinya bukan cuma orang soleh. Masjid isinya bukan cuma para ulama. Masjid isinya bukan cuma para habaib, tapi orang yang bertato, orang yang kemarin berzina, orang yang kemarin jadi preman, orang yang kemarin membunuh, orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia menyesal, maka dia pulang ke tempat keimanan, tempat di mana Allah meletakkan keimanan, yaitu di dalam masjid. Itu ciri-ciri masjid yang ussisa ala taqwa. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kalau masjid takmirnya kasar, ada orang pakai pakaian preman, masih ada tato, diusir. Kamu najis, kamu gak boleh masuk. Maka nanti kafe akan lebih ramai daripada masjid. Karena mohon maaf, biasanya kalau di masjid ada anak lari-lari, ada anak ketawa-ketawa, ada anak-anak nangis, ada anak-anak berisik di masjid. Biasanya takmir gimana, Pak? Tendang. Kalau di Medan katanya ada bagian khusus buat nendangi anak-anak itu, Pak ya. Galak takmirnya. Maka yang tertanam di dalam alam bawah sadarnya anak kecil, masjid itu tempatnya orang-orang yang galak. Takmirnya galak-galak. Ini yang sering saya temui di banyak tempat. Lain sama Indomaret. Indomaret, Masya Allah, selamat berbelanja di Indomaret. Mbak-mbak Indomaret tuh lebih ramah daripada takmir. Anak-anak muda nongkrong di kafe, mohon maaf, gelasnya jatuh pecah, kata mbaknya, nggak apa-apa mas, biar saya ganti lagi, sambil senyum gitu loh. Tapi ada anak ngompol di masjid, takmirnya marah, mulai sekarang anak-anak nggak boleh masuk. Gulung karpetnya Pak, laundry. Banyak kok uang masjid toh. Lebih mahal mana? Hatinya anak itu tadi atau biaya ngelondri karpet? Coba. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantin, beliau mengatakan kalau di masjid sudah tidak terdengar suara anak kecil tertawa, sudah tidak terdengar suara anak-anak nangis, maka tunggu, peradaban akan segera hancur. Bicara peradaban yang hancur bukan cuma masjidnya. Masjid isinya orang-orang tua. 20 tahun, 30 tahun lagi itu habis masjidnya. Nah ada lagi takmirnya. Karena masa untuk menghabiskan generasi itu 40 tahun. Apakah anak-anak mudanya sudah disiapkan setelah itu? Ini jadi catatan untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid yang ussisa ala taqwa sangat siap menampung rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Orang-orang yang ingin mensucikan diri. Mohon maaf, manusia itu adalah fitrahnya mahallul khata' wan nisyan, tempatnya orang lupa dan salah. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang tawab, bertaubat berkali-kali, mutatahhirin, orang yang mensucikan diri berkali-kali. Maksudnya gimana? Dia dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, berbenah, dosa, bersuci lagi, terus begitu. Sampai para ulama berbeda pendapat, Allah lebih suka mana? Yang soleh terus atau yang tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Sebagian berpendapat bahwa yang paling baik adalah yang kedua, karena Allah memiliki asma at-tawwab. Tapi jangan berniat melakukan dosa. Ya. Aku tak dosa setelah itu taubat. Ini merencanakan kemaksiatan gitu ya. Ini lain lagi. Tapi kalau dia sudah berusaha menjaga diri dari maksiat kok terjatuh, nah itu beda kasus. Ketika ada orang-orang yang semacam ini masuk ke dalam masjid, terimalah wahai takmir-takmir sekalian, karena kita tidak tahu. Bisa jadi seorang di antara mereka adalah Khalid bin Walid yang nanti akan memenangkan Islam dengan pedangnya. Ada yang seperti Zaid bin Thabit yang memenangkan Islam dengan medianya. Seperti